Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi di mata kuliah integrasi sistem di pertemuan ke-6. Mari kita awali perkuliahan kali ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya pada pertemuan 5. Pada pertemuan 5 kita sudah membahas terkait dengan overview dari web service, yang mana di sana juga sudah kita bahas terkait dengan XML. Sedikit terkait dengan XML, pengenalan XML, kemudian strukturnya, tapi belum begitu mendalam ya. Pada pertemuan kali ini kita akan dalami terkait dengan apa itu dokumen XML, isinya seperti apa, bagaimana strukturnya lebih detail lagi seperti apa. Kenapa kita bahas XML? Karena kedepannya kita akan membicarakan atau akan membahas terkait dengan web service ya, yang mana web service ini adalah salah satu teknologi yang dapat diterapkan pada arsitektur berorientasi layanan atau service oriented architecture. Oke ya, jadi nanti pada saat kita menerapkan atau membangun sebuah web service dalam mekanisme pertukaran datanya antar sistem, itu supaya bisa menjembatani atau bisa mengakomodir atau mengakomodasi pertukaran data ataupun informasi antar sistem, maka format pesannya pun harus bisa dipahami oleh semua sistem. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwasannya ada misalnya dua sistem yang dibangun dengan bahasa pemrograman yang berbeda, platformnya berbeda, tapi tetap bisa berkomunikasi. Bagaimana supaya tetap bisa berkomunikasi? Berarti menggunakan format pesan atau standar pesan yang bisa dipahami oleh dua sistem tersebut. Ya, kemarin dicontohkan antara sistemnya UMP dengan sistemnya bank yang bekerja sama dengan UMP. Ketika Anda hendak membayar SPP, maka Anda hanya cukup datang ke bank dan memberikan nomor NIM ya. Maka dengan demikian bank akan tahu berapa tagihan Anda pada semester yang akan Anda bayarkan. Ya, padahal sistemnya bank dengan sistemnya UMP pastinya pengembangnya berbeda. UMP kan punya biro tersendiri dalam kaitannya mengembangkan sistem informasi yang dijalankan di UMP. Ya, misalnya di UMP menggunakan bahasa pemrogramannya PHP. Di bank misalnya menggunakan ASP. Ya. Kemudian di UMP misalnya di servernya sistem operasinya Linux. Nah, di bank mungkin berbeda lagi kan begitu. Tapi kok bisa berkomunikasi? Ya, ini bisa difasilitasi melalui misalnya di sini kita gunakan teknologinya web service. Dan supaya pesan yang dipertukarkan itu dipahami oleh kedua sistem tersebut, maka format pesannya pun harus bisa dipahami ya, supaya informasinya bisa dipahami juga kan begitu. Nah, salah satunya di sini pada pertemuan yang lalu juga sudah dibahas yang bisa kita gunakan. Salah satunya di sini adalah kita bahas XML ya. Nah, kita akan bahas lebih mendalam terkait dengan XML ya. Kita di sini nanti mungkin mengacu pada sebuah web yang sudah tidak asing bagi Anda sekalian ya, yaitu W3 Schools ya. Jadi di sini saya akan memfasilitasi supaya Anda mungkin lebih detail lagi memahami yang namanya XML. Oke, kita lanjut saja.
pada slide yang berikutnya. Oke. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah bahas XML itu apa, singkatannya apa, dan seterusnya. Ini hanya review, sambil mereview ya, mereview materi yang pekan lalu sudah kita bahas ya. Jadi yang namanya XML ini adalah singkatan dari Extensible Markup Language ya. Extensible Markup Language. Berdasarkan riwayatnya pada saat yang lalu sudah kita diskusikan juga, awalnya XML sempat berkompetisi dengan HTML5 ya, tapi ternyata di pasaran lebih apa namanya, mungkin lebih bisa digunakan atau lebih memungkinkan untuk XML yang digunakan ya. Jadi mungkin XML lebih diunggulkan. Kenapa diunggulkan? Kemarin sudah dibahas. Kalau HTML5 itu kan ada tag-tagnya itu sudah pasti. Kalau di XML tag-tagnya itu bisa ditentukan sendiri. Nah, nanti juga di pertemuan ini akan kita bahas bersama-sama. Yang berikutnya ya, seperti yang pada saat yang lalu kita juga sudah diskusikan bahwasannya XML ini adalah bahasa markup ya. Ya seperti HTML. Cuma tadi sudah disebutkan mungkin ada sedikit plus minusnya begitu ya. Oke, kemudian XML was designed to store and transport data. Jadi XML ini memang didesain untuk menyimpan dan mengirimkan data. Ya, jadi didesain memang untuk bisa menyimpan data atau menampung data dan mengirimkan data. Oke. Kemudian XML juga didesain ya to be self-descriptive. Nah, dia bisa apa namanya mendeskripsikan diri sendiri, dan XML ini adalah sebuah W3C recommendation. Nah, ya. Oke. Oke, yang berikutnya di sini XML does not do anything. Ya, maksudnya bagaimana? Jadi XML itu tidak melakukan apapun. XML itu hanya membungkus informasi di dalam tag-tag. Ya, kalau di HTML kan ada tag body, title, dan seterusnya. Nah, begitupun di sini pun nanti ada tag-tagnya. Ya, jadi informasi itu dibungkus di dalam tag ya. Jadi XML itu hanya membungkus informasi di dalam tag-tag yang kita buat. Ya, jadi mungkin apa namanya? Bukan mungkin ya. Jadi seseorang itu harus menuliskan sebuah software ya untuk mengirimkan, menerima, menyimpan atau menampilkan informasi tersebut. Ya, jadi XML itu hanya apa namanya membungkus ya. Jadi XML tadi kan memang didesain untuk di slide yang sebelumnya tadi didesain untuk menyimpan dan mengirimkan informasi. Nah, di sini XML tidak melakukan apapun, melainkan hanya membungkus informasi yang tadi disimpan itu di dalam tag-tag ya, dibungkus di dalam tag-tag yang dibuat gitu ya. Jadi untuk melakukan pengoperasian terhadap informasi yang ada itu harus dibuat sebuah perangkat lunak atau software ya untuk mengirimkan, menerima, menyimpan dan menampilkan informasi yang tadi dibungkus dalam tag-tag itu gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, XML does not use predefined text. Tidak seperti HTML. Nah, XML itu tidak menggunakan tag-tag yang sudah didefinisikan sebelumnya. Kalau HTML kan menggunakan tag-tag yang sudah didefinisikan sebelumnya. Ada header, body, footer, ya, macam-macam di sana, title dan seterusnya.
Kalau XML tidak. Dia ya dibuat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, di sini kita akan membuat sebuah XML dengan root elemennya di sini nanti akan dijelaskan untuk masing-masing apa namanya bagiannya dari XML ya. Root elemennya di sini node-nya. Jadi misalnya kita akan membuat catatan node. Ini take note tutupnya di bagian akhir di sini. Sama seperti cara penulisannya seperti HTML sama. Ya, jadi ada tag bukanya, tag tutupnya, di depannya diawali dengan tanda garis miring. Ya. Nah, di dalamnya ada elemennya. Ini root elemennya, di dalamnya ada elemennya. Kepada siapa? Nah, ini ada teksnya. Ditutup dengan tag elemen to. Ya, kemudian elemen yang berikutnya from dari siapa ya, kepada siapa, dari siapa, headingnya. Ini mungkin judulnya ya, reminder ya sebagai pengingat. Nah, isi dari pesannya apa? Di body-nya ini misalnya. Tapi nama dari tag-tag ini itu bebas. Tidak seperti HTML yang sudah didefinisikan sebelumnya nama tag-tagnya. Kalau di XML bebas. Nah, di sini body-nya don't forget me this weekend ya. Jadi jangan lupakan saya pekan ini ya kan gitu ya. Oh, lo wong apa ya kuliah kan gitu ya. Oke, ini misalnya begitu. Misalnya di sini boleh diganti catatan, berarti tutup tagnya ya catatan. Tuh diganti kepada, tutupnya berarti kepada. Ya kepada ini from dari, berarti tutupnya tag dari. Headingnya judul gitu misalnya. Kemudian di sini tutup judul. Nah, body berarti isi. Nah, di sini berarti tutup tagnya isi begitu. Ya, itu yang namanya dokumen XML. Oke, lanjut. Nah, di sini ada yang apa namanya dari yang barusan saya jelaskan itu ya kan lebih detail lagi di sini dijelaskan terkait dengan XML3 ya. Susunan seperti apa namanya graf ya. Apa namanya? Seperti graf. Nah, di sini ada yang namanya root element. Root element di sini digambarkan kalau yang tadi yang di slide sebelumnya itu berarti node ya. Nah, kalau di sini root elemennya adalah bookstore. Berarti tutup root elemennya di sini bookstore. Nah, di dalam elemen root element bookstore dia punya child element. Berarti root element ini kan parent-nya ya. Parent-nya, induknya. Dia punya child element atau mungkin ada sumber yang mengatakan sub elemen ya kan gitu. Tapi biasanya child element, dia punya child element, nama child elemennya di sini adalah book. Nah, di sini kan punya gambarannya seperti ini. Dia elemennya, nama elemennya book. Berarti tutup elemennya mana? Oh, ternyata elemen book ini dia punya child elemen lagi di dalamnya. Berarti tutupnya nanti setelah child elemennya ini selesai dituliskan semuanya. Gitu ya. Kemudian di sini tutup booknya baru ya. Nah, di sini booknya ini kok di dalam book sini sebelum tutup kurung lancip ini kok ada kategori sama dengan cooking gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan atribut. Nah, jadi elemen bisa memiliki atribut. Nah, dari child element book ini ternyata dia punya child lagi. Ada 4, ada title, author, year, dan price. Title, ya, elemen title, author, year, dan price. Nah, di sini title dia punya kategori juga. Ya, kategori. Jadi, value dari kategori itu selalu diapit dengan tanda petik 2, tanda quotes ya. Nih, seperti ini. Atributnya lang, ya kan? Atributnya lang. Isinya apa? Value-nya N, ya. Language-nya English, begitu maksudnya. Nah, dia punya teks. Teks dari title-nya ini apa? Nah, ini dituliskan sebelum tag
tutup dari tag apa ini? Title. Nah, dituliskan di sini. Everyday Italian. Wah, misalnya begitu. Ya, dia punya teks. Nah, ini berdekatan ya dengan apa namanya elemen author. Oh, author tidak ada atributnya. Ya, dia author, nanti tutup autornya, ini teksnya, informasinya ini ya. Oke. Kemudian year-nya 2005, ini mohon maaf, ini ada kesalahan. Di sini harusnya ada tutup tag dari price ya. Mohon maaf di sini harusnya ada tutup tag dari elemen price. Oke. Kemudian karena dari 1, 2, 3, 4 ini adalah child element dari book element atau dari elemen buku, maka setelah dituliskan selesai baru ditutup dengan tutup elemen book. Nah, elemen book ini juga dia ternyata adalah child element dari bookstore. Nah, berarti tutup bookstore-nya kan tadi di paling akhir begitu. Ya. Ini adalah struktur dari dokumen XML. Oke, yang berikutnya XML syntax ya. Well formed ya. Jadi well formed maksudnya apa? Ini di apa namanya? Formulasikan dengan baik. Ini bentuknya baik lah ya. Oke. Jadi XML dokumen must have a root element. Jadi dokumen XML itu harus memiliki root element. Tadi yang contoh barusan berarti root elemennya kan bookstore, kan begitu ya. Ternyata punya child element. Nah, misalnya ada apa saja tadi. Ya, oke. Kemudian all XML elements must have a closing tag. Nah, tadi ada sedikit kesalahan, ada salah satu elemen yaitu price tadi lupa belum dikasih closing tag ya, tag tutupnya belum ada. Oke. Kemudian XML tags are case sensitive. Jadi huruf besar dan kecil itu berbeda. Anda punya tag book dengan B-nya besar, dengan tag book dengan B-nya kecil, itu adalah tag yang berbeda. Ya, tag-tagnya itu case sensitive. Hati-hati. Kemudian, elemen-elemen dari XML must be properly nested. Nah, jadi harus bersarangnya itu harus benar, harus tepat. Contohnya tadi bookstore. Dia root elemen, punya elemen child elemennya apa. Nah, setelah menuliskan semua child elemennya baru bookstore-nya tutup tag elemen, kan begitu. Ya, jadi hati-hati. Kemudian XML attribute maaf, saya ulangi. XML attribute values must always be quoted. Nah, jadi tadi value dari atributnya itu seperti yang tadi saya sampaikan pada saat pembahasan di slide sebelumnya, itu diapit dengan tanda quote ya, yaitu tanda petik 2 atributnya ya, value dari atributnya misalnya tadi kan language ya, language itu punya apa namanya? Atribut lang ya, lang yaitu value-nya adalah en yaitu English, nah, kan begitu. Itu diapit tanda petik 2. Jadi gitu ya. Nah, kemudian ini di sini ada perbandingan. Nah, tadi kita berbicara antara elemen dengan atribut ya. Jadi di sini akan coba kita bandingkan apa bedanya elemen dan atribut. Oke, di sini contohnya. Di bagian atas ini kita menggunakan atribut, di bagian bawah kita gunakan elemen. Jadi kita membuat sebuah dokumen XML dengan apa namanya root elemennya adalah person dan
di root elemen ini kita berikan sebuah atribut dengan nama atributnya gender, value-nya adalah diapit tanda petik 2 ya, female. Nah, isi dari root elemen ini ada child elemennya ada 2, yaitu ada first name dan elemen yang kedua adalah last name. First name tuliskan isinya apa, teksnya, kemudian tutup tag first name. Kemudian elemen yang kedua apa, tuliskan tutup tag elemennya, baru ditutup root elemennya tadi person. Nah, kemudian di contoh yang bawah ini menampung data yang sama, menampung informasi yang sama seperti dokumen XML yang di atas ini, tapi yang di bawah ini bedanya kalau tadi gendernya dimasukkan di dalam atau dijadikan sebuah atribut dari root element person, kalau yang di bawah gendernya ini dijadikan sebagai child element atau dijadikan elemen yang mana merupakan child element dari root elemennya, yaitu dari person. Jadi menjadi seperti ini ya. Jadi kalau tadi hanya ada 2 elemen, yang contoh yang kedua ini gender tadi dijadikan elemen tersendiri ya, jadi child element dari person ya. Jadi gender informasinya female, tutup tag elemen gender ya. Nggak sulit ya, mudah ya. Oke, kemudian yang berikutnya di sini apa namanya, ada saran ya. Jadi hindari penggunaan apa namanya atribut pada saat membuat sebuah dokumen XML ya. Ini ada perbandingan yang gambarnya dulu ditampilkan ini ya. Oke. Jadi di bagian yang sebelah kiri ya, ini dibandingkan seperti contoh yang barusan ya. Di sini ada catatan root elemennya catatan, kemudian date-nya itu dijadikan menjadi sebuah atribut ya. Catatan root elemennya note ya, atributnya date dengan value-nya tahun, bulan, tanggal. Nah, child elemennya kepada siapa? Nah, di sini dari siapa? Nah, misalnya begitu. Dibandingkan dengan yang bawah, itu yang tadinya atribut dari root element node ini diturunkan menjadi child element dari node. Ya, jadi di sini ada child element baru date. Nah, date-nya ini. Nah, jadi tahu ya bedanya ya, hanya diturunkan saja. Yang tadinya atribut dijadikan menjadi child element dari root elemennya. Oke. Mengapa ini apa namanya menghindari yang seperti ini? Ya, karena apa? Attributes cannot contain multiple values. Tapi kalau elemen ini bisa. Contohnya di sebelah kanan. Nah, misalnya dari yang ini, dari kalau tadi kan pakai elemen, pakai atribut, coba diturunkan menjadi ini. Oh, date-nya jadi elemen tersendiri. Nah, kalau mau dipecah lagi, kan dalam date itu ada beberapa value, yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Nah, kalau kita menggunakan elemen, itu kita bisa melakukan semacam itu. Jadi, bisa terdiri dari multiple values. Contohnya seperti yang sebelah kanan ini. Ya. Jadi date-nya kita pecah lagi sehingga di dalam elemen date ya tidak langsung ditutup, tutupnya nanti di akhir karena di dalamnya ada child elemennya lagi, yaitu berupa year, month, dan day. Oh, date-nya dipecah lagi karena ada multiple
values ya. Nah, di sini value year-nya berapa, tutup tag year. Bulannya bulan berapa, tutup tag month, dan seterusnya. Walaupun sama-sama di sini root element node ini dia punya berapa child element sih? Ada berapa? Ada 3, yaitu apa saja? Date, to, dan from. Loh, year, month, dan day itu apa? Itu ya sama, merupakan child element, tapi bukan child element dari node, melainkan year, month, dan day ini adalah child element dari elemen date. Begitu. Ya. Jadi yang pertama ini. Yang berikutnya, attributes cannot contain three structures. Tapi elemen bisa. Seperti ini kan. Ada struktur pohon. Nah, ya. Nah, ini misalnya pohon, ini dahan, ini ranting kecil-kecilnya kan begitu. Kalau ini kan nggak bisa sudah karena dia ya single data, single values, ya single value ya di sini. Oke, dan yang ketiga, attributes are not easily expandable for future changes. Nah, jadi kalau attribute ini tidak mudah untuk dikembangkan untuk kedepannya, misalnya ada perubahan-perubahan. Berbeda dengan elemen. Kalau elemen kan mau dikembangkan, oh ini kembangkan aja, ini supaya mudah kita bisa mengidentifikasi kapan bulannya, kapan tahunnya, dan seterusnya. Nah, kan ini kembangkan saja menjadi child element. Kalau atribut gimana? Nggak bisa. Begitu. Ya. Oke. Yang berikutnya, kita masuk ke XML parser. Oke. Untuk membaca dan mengupdate, membuat dan memanipulasi sebuah dokumen XML, Anda akan memerlukan sebuah XML parser. Ya. Oke, jadi untuk kalau parse kan kalau di bahasa pemrograman ada sebuah keyword parse ya, parse ya kan gitu ya. Nah, itu kan seperti untuk apa namanya? Yang untuk pengkonversi kan begitu. Ya, untuk membaca, mengkonversi. Nah, di sini misalnya kita ambil contoh saja bahasa pemrograman yang cukup familiar pada PHP. Di sini ada dua tipe dari XML parser yang utama. Ya, yang pertama di sini ada tree based parsers ya. Di sana ada simple XML dan DOM. Yang kedua ada event based parsers, ada XML reader dan XML expert parser. Nah, kita nanti mungkin bahas salah satu di sini simple XML. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini kita bahas PHP simple XML parser. Simple XML parser is a tree-based parser. Jadi parser yang berbasis struktur tree ya. Simple XML di sini menyediakan sebuah cara yang mudah untuk mendapatkan sebuah nama-nama elemen ya, sebuah nama elemen, atribut dan apa namanya? Isi secara tekstual jika Anda mengetahui struktur dari dokumen XML atau layout dari dokumen XML. Oke. Simple XML ini dia apa namanya? Mengubah ya, mengubah sebuah atau mengkonversi sebuah dokumen XML ke dalam sebuah struktur data yang dapat Anda melakukan iterasi di dalamnya. Seperti Anda melakukan iterasi di dalam sebuah kumpulan dari array atau objek. Nah, seperti di array, pada saat Anda belajar pemrograman dasar dahulu,
Untuk Anda bisa membaca semua isi dari array, Anda kan bisa melakukan perulangan, iterasi, ya, sebanyak berapa elemen dari array, kan begitu. Berapa item yang tersimpan dalam sebuah array. Nah, ketika array-nya terdapat 5 elemen, maka perulangan dilakukan sebanyak 5 kali. Dalam sebuah dokumen XML ada berapa elemen? Nah, di sana kan bisa dilakukan semacam itu juga. Karena apa? Tadi disampaikan, Simple XML ini mengubah sebuah dokumen XML ke dalam sebuah struktur data yang Anda bisa melakukan iterasi di dalamnya, seperti pada array, ya, pada kumpulan array atau dan objek-objek. Contohnya di sini. Anda bisa melakukan contohnya di sini. Pada dokumen XML yang tadi kita bahas, misalnya kita buat modifikasi menjadi seperti ini. Ada dokumen XML, root elemennya di sini kita buat node, ya, tutup tag node-nya. Dia punya child elemennya ada 4, to, from, heading, dan body. To, tutup tag to, isinya apa? Tof, ya, kepada Tof dari Jani. Headingnya reminder, tutup tag heading, ini mungkin semacam judul. Kemudian body, ini adalah isi dari node-nya. Don't forget me this weekend. Nah, misalnya ya, kayak yang tadi. Nah, di script PHP-nya bagaimana? Nah, contohnya ini. Kita bikin tag buka PHP, tutupnya di sini. Kita buat sebuah variabel data node, ya, data catatan misalnya. Isinya apa? Isinya adalah simple XML load file. Nah, filenya kan kita sudah simpan dalam bentuk file XML. Nama filenya adalah node, ekstensinya XML, ya. Jadi isi dari data node ini, variabel data node ini adalah isi dari dokumen XML. Sementara dokumen XML-nya seperti ini. Nah, berarti kan diibaratkan di sini seperti array. Dokumen node ini, XML node ini diibaratkan seperti array yang terdiri dari 4 elemen. Elemen yang pertama, indeks 0 ini, indeks 1, dan seterusnya, begitu. Nah, kemudian kita lakukan print data node. Data node mana? Ini. Isinya apa? Kan tadi membaca dari, ya, load file dari file ini dengan menggunakan parsernya apa? Simple XML. Nah, ya, ini penjelasannya semacam itu. Kemudian yang berikutnya, ini adalah metode-metode atau fungsi dari PHP Simple XML Parser. Ya, attributes. Nah, di sini kita akan mendapatkan atribut atau value dari sebuah elemen. Children ini mendapatkan children of a specified node, ya. Jadi anak-anak atau child dari node tertentu, count dan seterusnya. Silakan nanti Anda bisa baca dan pelajari kemudian dicoba gitu, ya. Oke. Kemudian lanjut. Nah, di sini dicontohkan lagi misalnya. Kita kembangkan lagi misalnya dari contoh yang tadi. Kalau tadi cuma node kemudian punya child element, ya. Nah, tutup tag node. Nah, sekarang di node ini kita tambahkan sebuah atribut. Nah, atributnya yaitu ID dari node-nya. Atributnya namanya ID, value-nya 1. Lalu di script PHP-nya bagaimana? Misalnya ini tadi. Ya kan? Node data ini kan membaca dengan menggunakan simple XML parser, load file, nama filenya ini, misalnya file ini disimpan dengan nama node.xml, kan gitu ya. Nah, kalau kita misalnya ingin mendapatkan value dari title, ya kan? Maka kita lakukan begini. Kita buat variabel title,
dari node data tadi, get name. Judulnya apa saja. Nah, gitu ya. Nama elemennya ya. Oke. Kemudian echo ID, ya kan? Nah, di sini ID titik 2 ya kan, ini kan string ya, digabungkan dengan node data attributes ya, ngambil atributnya. Digabungkan dengan BR, berarti nanti kan break row ganti baris, kan begitu. Nah, ya, ID-nya 1. Nah, di sini dilakukan perulangan untuk menampilkan anak dari ini. Dari child elemennya. Untuk setiap nih anak dari ini node data tadi sebagai data, maka tampilkan get name, ya kan? Ditampilkan nanti ininya, informasinya, ya. Oke, begitu. Ini contohnya dari PHP Simple XML Parser. Parser dari XML ke HTML, sehingga bisa ditampilkan di halaman web, begitu. Ini contoh lagi yang lain, misalnya kita punya dokumen XML seperti ini. Nah, biasanya di dokumen XML awalnya ada semacam ini, ada dari versi XML-nya ya, versi XML-nya, encodingnya dan seterusnya. Nah, di sini kita punya dua data. Nah, punya satu ini ya, root elemennya kan satu toys. Nah, ini toys tutup tag toys-nya. Nah, di dalam toys ini ada berapa ini ada berapa elemen. Oh, ternyata child elemennya gitu ya, ada dua. Toy dengan ID T01 dan toy dengan atributnya toy ID-nya itu T02. Yang mana masing-masingnya itu juga punya child element lagi. Jadi di sini, ini dari sini ke sini ya. Sebentar, saya kasih warnanya yang berbeda. Dari sini ke sini, itu satu data. Nah, dari sini ke sini, ini satu data lagi yang berbeda. Begitu. Jadi kalau misalnya ditampilkan pada browser, tampilannya seperti ini. Toys ya. Ini toy-nya yang pertama, ID-nya, ini namanya dan seterusnya dan seterusnya. Dengan dibaca menggunakan PHP Simple XML Parser tadi. Nah, oke. Nah, kemudian untuk tugas ya, silakan buatlah sebuah dokumen XML yang berisi data diri Anda masing-masing sesuai dengan informasi yang tertera pada KTP. Ya, ada nama, alamat, dan seterusnya, dan seterusnya. Alamat kan kalau di KTP kan dipecah-pecah ya. Ada RT, RW, kelurahan, misalnya kan begitu. Nah, nanti berarti kan ada child element. Kemudian nama setelah dibuat, nama dari dokumen XML yang Anda buat itu namanya adalah NIM Anda masing-masing. Ya, jadi misalnya NIM Anda 18.03.04.00.25.xml begitu ya. Oke, kemudian silakan dikumpulkan melalui link pengumpulan tugas ya yang ada di OnClass sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mungkin itu yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan jika ada yang perlu didiskusikan, silakan disampaikan melalui grup WA. Oke. Nanti seperti biasa saya pantau, jika perlu nanti saya berikan penjelasan ya. Oke, terima kasih.
Mohon maaf segala kekurangannya. Mari kita akhiri dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.